Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rike Dewinta Rahma dan NPM 211000083 kelas B Filsafat Hukum. Di sini saya akan menceritakan mengenai resensi dari The Case of Explanation Explorers. Jadi ini merupakan artikel kasus fiksi yang ditulis oleh Lon L. Fullen dan diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Jadi pada awal mula ceritanya itu ada 5 anggota Explanation Society yang mereka tuh terjebak akibat longsor, dan persediaan mereka di dalam sana tuh menipis. Mereka pun mengundi untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan sebagai makanan bagi yang tersisa. Dan begitu mereka bisa melanjutkan hidup dan keluar dari sana. Setelah 20 hari tersebut, mereka berhasil berkomunikasi dengan tim penyelamat melalui radio. Mereka mengetahui bahwa upaya penyelamatan akan memakan waktu setidaknya 10 hari lagi. Dalam situasi itu pun mereka tidak bisa apa-apa dan mereka mempertimbangkan tentang kanibalisme untuk bertahan hidup, yaitu membunuh salah satu dari mereka. Dan salah satu anggota dari mereka yaitu Roger Wetmore itu terpilih dan dibunuh serta dimakan oleh anggota-anggota yang lain. Setelah berhasil menyelamatkan keempat anggota penjelajah lainnya, kasus ini dibawa ke pengadilan dan keputusan akhir harus diambil oleh Mahkamah Agung Fictitious Commonwealth of Newgate. Dalam artikel ini, masing-masing dari hakim tersebut itu memberikan opini yang berbeda. Yang pertama ada Justice Trupany. Ia berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan secara ketat dan mereka bersalah atas pembunuhan menurut undang-undang, meskipun dia mengusulkan agar eksekutif memberikan pengampunan karena keadaan khusus. Yang kedua ada dari Justice Foster. Dia mengemukakan dua argumen utama. Yang pertama adalah bahwa para terdakwa berada dalam keadaan kodrat di mana hukum sipil tidak berlaku. Yang kedua, bahkan jika hukum sipil berlaku, interpretasi yang masuk akal dari undang-undang harus mengarah pada pembebasan karena tindakan mereka adalah tindakan survival atau bertahan. Yang ketiga ada dari Justice Stating. Ia sejalan dengan Foster menekankan perlunya hukum untuk fleksibel dan beradaptasi dengan keadaan luar biasa. Beliau menambahkan bahwa hukum seharusnya tidak menjadi alat ketidakadilan. Lalu yang keempat ada dari Justice Kent. Ia menekankan bahwa tugas hakim adalah menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan moralitas atau hasil yang adil. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa para terdakwa harus dinyatakan bersalah. Lalu yang terakhir ada dari Justice Handy. Ia menggunakan pendekatan common sense dan mempertimbangkan opini publik yang luas yang mendukung pengampunan. Ia berpendapat bahwa para terdakwa seharusnya dibebaskan berdasarkan kebijaksanaan dan belas kasihan. Dari kasus tersebut kita dapat mengambil beberapa pembelajaran. Kasus ini meliputi yang pertama ada positivisme hukum versus hukum alam, yaitu kasus ini mengeksplorasi ketegangan antara positivisme hukum yang berfokus pada hukum sebagai aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan moralitas, dan hukum alam yang menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Lalu yang kedua, interpretasi hukum, yaitu para hakim dalam kasus ini tentu memberikan interpretasi yang berbeda-beda terhadap undang-undang, menunjukkan bahwa hukum tidak selalu jelas dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Lalu yang ketiga, ada peran moralitas dalam hukum, yaitu kasus ini menggambarkan dilema moral yang dihadapi oleh para hakim, menunjukkan bahwa hukum seringkali harus berhadapan dengan isu-isu yang sangat kompleks. Lalu yang keempat adalah keputusan yudisial dan diskresi. Kasus ini menyoroti sejauh mana hakim harus menggunakan diskresi mereka dalam membuat keputusan, terutama dalam situasi di mana undang-undang mungkin tidak secara eksplisit mencakup situasi yang dihadapi.
Lalu yang kelima ada keadilan dan kesetaraan. Diskusi dalam kasus ini mencakup berbagai pandangan tentang apa yang adil dan setara dalam konteks situasi ekstrim, mengajarkan bahwa keadilan mungkin memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Lalu yang keenam ada dilema etis dalam hukum. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana dilema etis dapat muncul dan menegakkan hukum dan bagaimana keputusan hukum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu. Lalu yang terakhir ada konteks sosial dan hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial ketika membuat keputusan hukum. Dalam kasus tersebut tidak berakhir dengan keputusan akhir yang jelas dikarenakan keputusan hakim yang terpecah, dan kasus ini digunakan untuk menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum, serta mahasiswa juga bisa belajar untuk mempertimbangkan berbagai perspektif hukum dan moral serta memahami kompleksitas dalam pengambilan keputusan yudisial. Selain itu, kasus ini tuh memicu beberapa pertanyaan mengenai batas-batas hukum, moralitas, dan tanggung jawab individu dalam situasi yang ekstrem. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.